Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfi Latul Hasanah. Saya dari kelas 3A Politeknik Negeri Samarinda. Nah, kali ini kita akan mereview materi mata kuliah pengauditan 1 bab 8 mengenai audit pada sistem PDE. Nah, pembahasan yang akan kita bahas pertama ialah pengertian dari sistem PDE itu sendiri. Sistem PDE atau pemrosesan data elektronik atau EDP, Electronic Data Processing, adalah sistem pemrosesan data yang menggunakan teknologi telekomunikasi dan komputer. Sistem PDE merupakan salah satu hasil pengembangan teknologi yang penting saat ini untuk dilakukan dan digunakan. Nah, PDE itu sendiri memiliki 4 komponen. Yang pertama hardware atau perangkat keras, yang kedua software atau perangkat lunak, yang ketiga metode pengorganisasian data, dan yang keempat adalah metode pemrosesan data. Berikut merupakan contoh dari perangkat keras atau hardware, diantaranya Central Processing Unit atau CPU, peralatan input atau input device, peralatan output, serta peralatan komunikasi komputer. Serta contoh dari perangkat lunak atau software komputer, perangkat lunak sistem dikelompokkan menjadi 4 bagian. 1. Sistem operasi, kedua program unit atau utility program, empires dan assembles, dan yang terakhir ialah sistem manajemen basis. Selanjutnya ialah metode pengorganisasian data. Metode pengorganisasian data merupakan cara bagaimana data diorganisasikan dalam file komputer. Nah, dalam PDE itu sendiri ada 2 jenis metode pengorganisasian data yang dapat digunakan, yaitu 1. Traditional file method, dan yang kedua database method. Metode pemrosesan data dalam PDE ada 3. Yang pertama, batch entry atau batch processing, 2. Online entry atau batch processing, yang ketiga online entry atau online processing. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai kelebihan dan kekurangan sistem PDE dibanding dengan sistem manual. Yang pertama ialah sistem PDE dapat memberikan kontribusi yang lebih baik dalam pemrosesan data daripada sistem manual. Yang kedua, sistem PDE dapat memberi laporan akuntansi yang tepat waktu dan lebih efektif untuk pengawasan dan penelaahan operasi dari sistem manual. Yang ketiga, sistem PDE dapat mencegah kesalahan perhitungan dan penulisan data transaksi yang sering terjadi pada sistem manual. Dan yang terakhir ialah pada sistem PDE ada fungsi pengendalian yang dimaksud secara build up ke dalam komputer. Nah, di sini tadi kan sudah kelebihannya. Selanjutnya kita akan membahas kelemahan pada sistem PDE, yaitu yang pertama, sistem PDE menghasilkan jejak bukti transaksi yang terbatas dibanding dengan sistem manual. Yang kedua, lebih sedikit bukti dokumen mengenai kinerja prosedur pengendalian pada sistem PDE daripada sistem manual, yang dimana informasi dalam sistem PDE kurang visible atau sulit dilihat daripada sistem manual. Selanjutnya, pengurangan campur tangan manusia dalam sistem PDE dapat mengakibatkan tersembunyinya kesalahan yang sebenarnya dapat diamati dalam sistem manual. Selain itu, informasi sistem PDE juga lebih rawan terhadap kerusakan fisik dibandingkan dengan sistem manual. Berbagai fungsi dapat terkonsentrasi dalam sistem PDE sehingga mengurangi pemisahan tugas dan wewenang. Hal ini dapat berakibat sistem PDE lebih rentan dari sisi pengendalian dibanding dengan sistem manual. Pengubahan sistem dalam sistem PDE lebih sulit diimplementasikan dan dikendalikan daripada sistem manual. Pada sistem PDE lebih banyak orang yang dapat mengakses sistem daripada sistem manual. Hal ini memperbesar kemungkinan terjadinya manipulasi sebagai akibat modifikasi tanpa otorisasi. Selanjutnya, pengendalian internal pada sistem PDE. Pengendalian sistem pada PDE mencakup prosedur manual dan prosedur yang dirancang dalam program komputer. Program pengendalian manual dan program komputer dari di atas, 1. Pengendalian umum, dan 2. Pengendalian aplikasi. Nah, selain itu ada 4 jenis pengendalian umum dalam sistem PDE, yaitu 1. Pengendalian organisasi dan operasi, 2. Pengendalian perancangan sistem telekomunikasi, ketiga pengendalian hardware dan software sistem, yang keempat pengendalian akses untuk mencegah penggunaan peralatan PDE atau file data dan program komputer tanpa operasi. Nah, pengendalian aplikasi organisasi dan operasi. Pada sistem manual, perusahaan harus mempunyai beberapa karyawan secara terpisah bertugas untuk menjurnal, memposting. Nah, sedangkan pada sistem PDE, komputerlah yang melakukan penjurnalan dan pelaksanaan posting tersebut. Itu pengendalian organisasi dan operasi berkaitan dengan faktor lingkungan yang berupa filosofi dan gaya operasi manajemen
dan struktur organisasi. Nah, di sini juga sistem fungsi-fungsi dari Departemen PDE itu meliputi satu, manajer Departemen PDE bertanggung jawab untuk mengelola keseluruhan pengendalian. Manajer Departemen PDE ini juga bertanggung jawab untuk menyusun rencana jangka pendek, menengah, dan jangka panjang mengenai sistem informasi perusahaan. Selanjutnya kita akan membahas mengenai pengendalian pengembangan sistem dan dokumentasi. Ini dibagi menjadi 3. Pertama, pengendalian fisik, pengendalian akses, dan prosedur backup dan peralatan. Pengendalian aplikasi. Pengendalian ini berfungsi untuk memberikan jaminan yang memadai bahwa pencatatan data, pengolahan data, informasi, dan pelaporan informasi yang dihasilkan sudah dilaksanakan dengan benar. Di sini juga ada 3 jenis pengendalian dalam aplikasi PDE, diantaranya 1. Pengendalian input, 2. Pengendalian pemrosesan, dan yang ketiga ialah pengendalian output. Apa sih pengendalian input? Pengendalian input itu merupakan pengendalian prosedural yang perlu untuk menangani data dari luar komputer atau data input, yang dirancang untuk memberikan jaminan yang memadai bahwa data yang diterima untuk diproses oleh sistem PDE itu sendiri. Yang kedua, pengendalian pemrosesan, di mana pengendalian ini dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa pemrosesan komputer telah berjalan sebagaimana dengan mestinya. Meskipun data yang valid telah dimasukkan secara tepat, terkadang masih kemudian terjadi penyimpangan atau kesalahan dalam pemrosesan data. Dan yang terakhir ialah pengendalian output, di mana pengendalian output ini bertujuan untuk memastikan ketepatan hasil pemrosesan dan hanya personil yang mempunyai otoritas outputnya saja. Hasil pemrosesan data yang data dapat berupa hasil cetak ataupun printout atau kartu vlog, tampilan pada layar, media penyimpan spasi, kita mengetik, disket atau hard disk. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai penerapan standar auditing pada PDE. Standar umum pertama menyatakan bahwa audit harus dilaksanakan oleh individu yang memiliki keahlian dan pelatihan teknis memadai sebagai auditor. Oleh karena itu, pengetahuan dan kemampuan auditor yang diperlukan tergantung pada kompleksitas PDE dan tanggung jawab auditor yang ditentukan. Terus kita akan juga membahas mengenai menentukan resiko pengendalian, di mana proses menentukan resiko pengendalian dalam struktur pengendalian PDE sama dengan pengendalian sistem manual yang meliputi mengidentifikasi saji potensial yang mungkin terjadi pada setiap asersi, mengidentifikasi prosedur pengendalian yang perlu untuk mencegah dan mendeteksi salah saji tersebut dalam laporan keuangan. Demikian review materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.